Prabowo sambut Presiden Peru di Istana Merdeka. Prabowo hadiri National Day Singapura. Astronot NASA kembali ke bumi dengan SpaceX. Delapan tersangka pembunuh bayaran dibekuk polisi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan dan perkenalan delegasi. Kunjungan ini juga membahas komitmen penyelesaian CEPA dalam 6 bulan ke depan. Presiden Republik Peru Dina Boluarte tiba di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara resmi yang diawali dengan jabat tangan dan perbincangan hangat. Prabowo tampak mengenakan jas didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menlu Sugiono. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta perkenalan delegasi masing-masing. Boluarte tiba di Indonesia sehari sebelumnya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Soni. Kedatangannya juga dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral. Kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan perundingan CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dalam 6 bulan ke depan. Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun di balik keindahan itu, terdapat tantangan besar untuk menjaga ekosistem pantai tetap lestari. Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah melalui penanaman mangrove secara masif. Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup turun langsung menanam mangrove di kawasan pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang menjadi bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup menanam mangrove di pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Mangrove bukan hanya pelindung garis pantai, tapi juga penyerap karbon 4 hingga 5 kali lebih efektif dibandingkan hutan mineral. Indonesia memiliki mangrove terbesar di dunia. Dari total 17,2 juta hektar mangrove global, 3,4 juta hektar ada di tanah air. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan dengan potensi tambahan 700.000 hektar mangrove yang dapat direhabilitasi, Indonesia mampu memperkuat perlindungan pesisir sekaligus berkontribusi pada mitigasi krisis iklim. Bersama, kita jaga dan pulihkan mangrove demi Indonesia yang lebih lestari. Upaya rehabilitasi ini diharapkan mampu menjadi contoh kolaborasi nasional dalam menjaga ekologi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai atraksi seperti terjun payung, demonstrasi alutista hingga keahlian prajurit TNI memeriahkan gelar pasukan dan kehormatan militer di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Minggu. Kegiatan dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit dan masyarakat. Sejumlah pesawat jet tempur melintas di atas langit lapangan udara Suparlan Komplek Militer Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Pusdikpasus kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, menandai atraksi dalam rangka gelar operasi dan kehormatan militer 2025. Kegiatan ini dihadiri sekaligus dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
Lebih dari 20.000 prajurit TNI dari 3 angkatan, yaitu darat, laut, serta udara, dilibatkan dalam gelar operasi skala besar ini. Turut hadir pula Wapres RI Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Masyarakat ramai mendatangi di Lanut Suparlan untuk menyaksikan langsung berbagai demonstrasi alutsista, kemudian atraksi terjun payung, kemudian penanggulangan terorisme dan perang. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin untuk memeriksa ribuan pasukan TNI yang hadir, sekaligus menyapa warga yang antusias datang sejak subuh. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan jika TNI siap mati demi rakyat untuk membela NKRI. Kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Keren banget, keren. Atraksinya menarik, pokoknya keren banget. Ibu datang dari mana ini? Dari sini, sengaja. asli orang sini. Memang sengaja. Cuman dari Ciamplas, lumayan agak jauh. Memang sengaja datang ke sini. Sengaja pengen nonton. Acara ini merupakan hajat terbesar TNI di tahun 2025 yang melibatkan sekitar 28.000 prajurit TNI dari 3 angkatan sekaligus. Dalam acara ini, Presiden mengangkat sejumlah petinggi TNI dengan jabatan baru. Pelantikan dan pengukuhan Panglima 3 pasukan elit TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang 3. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pertahanan yang kuat bagi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Hal itu ditekankan Presiden dalam upacara gelar pasukan di Batu Jajar. Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan dan meresmikan satuan baru TNI dengan kekuatan lebih dari 27.000 personel. Dalam memberikan amanat pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar pada Minggu 10 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia memiliki pertahanan yang sangat kuat di tengah ketidakpastian situasi dunia saat ini. Kepala negara mengingatkan agar para prajurit muda agar tidak melupakan sejarah bangsa termasuk masa penjajahan yang penuh penderitaan. Prabowo menyoroti kondisi dunia yang semakin kompleks dan penuh konflik dengan perang yang terjadi di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada blok manapun, namun tetap harus memperkuat pertahanannya untuk menghadapi berbagai tantangan dari luar yang juga berpotensi mengganggu kemajuan bangsa. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru.
Pada acara tersebut, Prabowo menganugerahkan tanda pangkat dan kehormatan kepada sejumlah pejabat dan prajurit yang berprestasi. Selain itu, upacara juga meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru TNI dan menampilkan kekuatan besar dengan melibatkan lebih dari 27.000 personil, serta ratusan kendaraan dan alat utama sistem senjata dari 3 matra TNI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Festival Internasional Bunga Tomohon atau TIF 2025 berlangsung meriah di Sulawesi Utara. Menteri Pariwisata Widianti turut menghadiri festival serta mengapresiasi kolaborasi Pemprov Sulawesi Utara dan Pemkot Tomohon yang berhasil menggelar acara bergengsi ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengungkapkan kepuasan atas penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2025. Menteri Pariwisata Widianti menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Tomohon, serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Fakta menarik, TIFF telah menjadi bagian dari karisma event Nusantara selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini membuktikan bahwa TIFF merupakan event tunggal dan juga berkualitas, serta berkontribusi pada peningkatan jumlah wisatawan. Tak hanya menyuguhkan parade bunga yang mewah, TIFF 2025 berlangsung selama 5 hari mulai 8 hingga 12 Agustus 2025. Kementerian Pariwisata akan terus mendukung penguatan tata kelola event daerah seperti TIF melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem kreatif, serta promosi yang lebih luas ke pasar internasional. Semoga festival ini terus tumbuh sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Dari Tomohon, kita kirim pesan kepada dunia, inilah Indonesia, indah dalam keberagaman, kuat dalam sinergi, besar dalam budaya. Dengan rangkaian acara yang padat dan meriah, TIFF 2025 diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menginstruksikan pengadaan sekitar 15.000 laptop untuk siswa sekolah rakyat dilakukan secara transparan. Mensos juga menyatakan tidak akan segan untuk melaporkan oknum anak buahnya sendiri jika bermain dan terbukti melanggar hukum terkait pengadaan laptop ini. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menginstruksikan pengadaan sekitar 15.000 laptop untuk siswa sekolah rakyat dilakukan secara transparan, memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak boleh ada penyimpangan. Gus Ipul juga menekankan tidak akan segan melaporkan oknum anak buahnya sendiri jika bermain dan terbukti melanggar hukum terkait pengadaan laptop ini. Laptop ini dinilai menjadi jembatan bagi siswa mengembangkan potensi diri dengan dilengkapi spesifikasi memadai, aplikasi pendidikan dan akses internet untuk menunjang pembelajaran. Saat ini pengadaan laptop tengah berproses di mana untuk tahap pertama akan disalurkan sebanyak 9.700 unit pada tahun ajaran 2025-2026. Mensos menuturkan untuk pembagian 9.700 laptop akan dimulai pada akhir Agustus 2025 atau paling lambat September 2025. Nantinya setiap siswa sekolah rakyat akan mendapatkan 1 unit laptop. Dan saya sudah perintahkan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, memenuhi ketentuan, dan tidak boleh ada penyimpangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan merespon polemik royalti hak cipta yang ramai diperbincangkan. Undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring perkembangan zaman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring berkembangnya waktu. Menurut Otto, Undang-Undang Hak Cipta ini adalah persoalan dasar yang sebenarnya membutuhkan sorotan khusus pemerintah. Dirinya menerangkan keberadaan hak cipta merupakan kreasi dari pencipta karya tersebut. Hal tersebut disampaikan Otto usai menghadiri pembukaan IPA Fest 2025 di PIK 2 Kabupaten Tangerang pada Jumat petang lalu. Copyright itu suatu persoalan yang memang mendasar ya, karena ini suatu hak cipta merupakan kreasi yang merupakan the son of the soul daripada penciptanya, bayangin karya ciptaan sendiri. Jadi saya kira memang ada beberapa hal dalam undang-undang tersebut yang perlu merupakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, penerapan tentang bagaimana LMK untuk menerapkan pungutan-pungutan dari masyarakat juga menjadi perhatian kita juga. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kalau nanti sedang di negara perubahan undang-undangnya sekarang kan undang-undang hak cipta, mudah-mudahan itu dapat ketegasan ya
Karena saya tahu beberapa putusan pengadilan ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa kasus yang kalian lihat juga terjadi di Bali umpamanya, termasuk juga Agnes Mo dan sebagainya, itu merupakan perhatian pemerintah. Mudah-mudahan dengan kasus seperti itu nanti pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan turut melindungi juga penciptanya, tapi melindungi juga para pelaku-pelaku termasuk penyanyi dan sebagainya, performer ya. Gitu. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menanggapi penetapan 3 pejabat tinggi perusahaan besar yang menjadi tersangka dalam kasus beras oplosan. Menurutnya, penetapan ketiga tersangka tersebut menjadi titik awal yang baik untuk memperbaiki mutu dan kualitas perusahaan. Satgas Pangan Polri sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus beras yang tak sesuai dengan mutu standar dalam kemasan atau beras oplosan. Ketiga tersangka tersebut diantaranya KG selaku Direktur Utama PT Food Station, RL selaku Direktur Operasional PT Food Station, serta RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT Food Station. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap penetapan tersangka beras oplosan dapat menjadi titik awal bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas dan mutu beras yang diproduksi. Terlebih, menurutnya tingkat konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi, sehingga setiap badan usaha diminta untuk mengakhiri praktik-praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini semoga bisa menjadi menjadi starting point yang bagus, di riset lagi, ya dimulai lagi dari yang baik lah. Saya kira harus kita sudahi lah praktek-praktek di mana ya volumenya kurang, kemudian mutunya ternyata keliru dan harganya mahal. Tentu saja yang dirugikan kan masyarakat ya. Kita ini kan konsumsi berasnya kan besar. Nah itu ya masyarakat kan dirugikan ya. Tentu saja ini di era yang sekarang kita tata semua dengan baik lah, insya Allah nanti semuanya akan jadi baik semuanya ya. Oke, makasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Aksi bersih-bersih kali jelang HUT ke-80 RI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya, National Day Singapura Parade yang dihadiri Presiden Prabowo menjadi momen hangat penuh semangat nasionalisme bagi WNI dan diaspora Indonesia di Singapura. Kehadiran Presiden Prabowo disambut meriah oleh WNI dan diaspora Indonesia di Singapura. National Day Singapura Parade pada Sabtu 9 Agustus menjadi momen penting yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Singapura ke-60. Pesawat kepresidenan mendarat di Paya Lebar Airbase dan juga Prabowo tiba didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah penyambutan di bandara, Presiden Prabowo menuju hotel yang telah dipenuhi warga negara Indonesia, diaspora, pelajar, mahasiswa, dan pejabat KBRI Singapura yang menanti kedatangannya. Ia menyapa satu persatu para tamu yang menyambut dengan sorak dan semangat nasionalisme, menciptakan momen hangat penuh kekeluargaan. WNI dan diaspora mengibarkan bendera merah putih kecil sebagai simbol kebanggaan saat menyambut Presiden Prabowo Subianto. Cindy Claresta, perwakilan WNI di Singapura, menyampaikan pesan cinta tanah air dan harapan untuk masa depan Indonesia memantik semangat nasionalisme di antara hadirin. Harapannya untuk Indonesia ke depannya semoga semakin sukses, semakin berkembang pesat, dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Tentunya kami senang sekali mendengar prestasi Indonesia yang semakin banyak di tahun ini, dan untuk ke depannya semoga bibit-bibit akan terus tercipta untuk Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Merdeka! Tak hanya itu, kehadiran Prabowo juga memberikan kesan mendalam bagi mahasiswa Indonesia di Singapura. Mereka merasa lebih dekat dengan tanah air, menganggap pertemuan ini sebagai pengikat rasa kebangsaan,
dan momen yang membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri di negeri orang. Ini pengalamannya sangat memorable dan membuat diriku semakin dekat dengan rumah, apalagi dalam rangka National Day Parade di Singapura dan berketemu dengan Pak Prabowo. Pastinya senang sekali sih bisa dapat kesempatan buat ketemu lagi sama Pak Prabowo, karena yang waktu lalu udah sempat ketemu tapi belum sempat bisa sedekat ini sih ketemunya sama Pak Prabowo tadi gitu. Kesempatan yang sangat jarang sekali untuk bertemu langsung dengan Pak Presiden. Apalagi ini untuk pertama kalinya di hidup saya ketemu dengan Pak Presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koperasi RI Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa koperasi adalah hutang sejarah kepada Indonesia di mana cita-cita, nilai-nilai, dan semangat para pendiri bangsa dalam mengelola perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini disampaikan Menkop dalam rapat konsolidasi nasional dan percepatan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali pada 8 Agustus 2025. Dalam rapat konsolidasi nasional dan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali pada 8 Agustus 2025, Menteri Koperasi RI Budi Aris Setiadi menyatakan masih ada perspektif negatif tentang koperasi karena banyaknya rentenir-rentenir berkedok koperasi. Oleh karenanya, Menko menegaskan bahwa koperasi adalah hutang sejarah kita kepada Indonesia, di mana cita-cita, nilai-nilai dan semangat para pendiri bangsa dalam mengelola perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ini harus kita hadapi bersama. Kita yakinkan bahwa koperasi adalah hutang sejarah kita kepada Republik ini. Bahwa koperasi adalah cita-cita, nilai-nilai, dan semangat negara yang dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian, di mana semangat para pendiri bangsa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menyampaikan bahwa Kopres Kelurahan Merah Putih ini bukan hanya saja memangkas mata rantai distribusi yang berkepanjangan dan memberikan harga yang terjangkau kepada masyarakat, melainkan lebih penting daripada itu adalah fungsi Kopdes Kelurahan Merah Putih menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah juga optimis Koperasi Desa Merah Putih telah berjalan sesuai dengan rencana awal dengan kini pemerintah menyiapkan beragam kelengkapan aturan. Pemerintah juga mengklaim tak ada kendala berarti dalam operasional Koperasi Merah Putih pasca diluncurkan bulan Juli lalu. Usai diresmikan, proses selanjutnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih masih terus berjalan. Pemerintah mengklaim soal keberhasilan proyek Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan bulan Juli lalu, menggarisbawahi beberapa produk Kopdas Merah Putih yang rutin diserap masyarakat desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandre Susanto mengatakan, program Kopdas Merah Putih banyak memantik usaha masyarakat di beragam bidang, seperti sembako, pupuk, hingga LPG dan obat-obatan. Kopdas insya Allah on the track, insya Allah. Sekarang sedang pematangan Permendes kan tentang tata cara mengajukan pinjaman dari Kopdes bersama kepala desa melalui musyawarah desa khusus. Itu yang sedang kami matangkan. Target rampung kapan? Target insya Allah mungkin hari ini di Kementerian Desa sedang melakukan harmonisasi bersama Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan kementerian yang lain untuk memastikan Permendes itu selaras dengan peraturan yang lain. Hari ini sedang berlangsung. Insya Allah mungkin 1-2 hari ini selesai. Tapi nanti yang jelaskan biar Menteri Keuangan aja kalau itu kan. Kalau Permendes ini kan mengatur tentang musyawarah desa khusus, proposalnya, bisnisnya apa di Koperasi Desa Merah Putih, itu yang kami atur. Lebih lanjut, Yandri menyatakan, kini evaluasi proyek juga turut dilakukan. Salah satunya dengan penyiapan regulasi pemerintah soal pinjaman koperasi desa untuk masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12%, yang termasuk tertinggi di G20 dan ASEAN. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden menekankan penguatan daya saing melalui reformasi perizinan dan program strategis. Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Performa ekonomi Indonesia dinilai sangat bagus setelah Badan Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12% secara tahunan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan
Peningkatan ini juga tercermin dari serapan tenaga kerja yang mencapai 97,73% atau sekitar 3,59 juta orang per Februari 2025. Pertumbuhan ini disebut sebagai salah satu tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu upaya utamanya adalah percepatan sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui OSS. Pertama, tadi dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Dan dari pertumbuhan dari Februari ke Februari, yang utama terjadi peningkatan penyerapan dari tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk yang terserap di angkatan kerja itu 97,73% atau 3,59 juta orang di tahun tersebut. Kemudian kita juga, Bapak Presiden juga melihat bahwa daya saing itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat lewat berbagai program strategis, termasuk peningkatan investasi dan ekspor dari kawasan industri, serta akselerasi penyaluran kredit. Selanjutnya di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema KUR perumahan hingga 20 miliar rupiah bagi kontraktor UMKM, yang dapat digunakan membangun hingga 40 unit rumah sederhana. Insentif PPN DTP 100% untuk rumah senilai hingga 2 miliar juga tetap dilanjutkan. Serta pemerintah menyiapkan program padat karya jelang Nataru. Sementara dalam target investasi, Menko Erlangga juga sampaikan realisasi investasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju target 1.900 triliun tahun ini. Nantinya Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar RAPBN 2026 pada 15 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang diberikan bendera merah putih oleh Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan dengan pesan kuat, yakni cinta tanah air. Inilah aksi dari Kepolisian Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan kepada penumpang pesawat yang baru tiba maupun berangkat, juga kepada pengguna jasa yang sedang mengantar. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung mengatakan, pemberian 5.000 bendera merah putih kepada pengguna jasa bandara untuk menyampaikan pesan agar cinta kepada tanah air Indonesia. Bendera merah putih tersebut juga tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, akan tetapi diberikan juga kepada warga negara asing yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan guna mengingatkan masyarakat bahwa pada 17 Agustus 2025 mendatang, negara Republik Indonesia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan berupa pembagian 5.000 bendera merah putih ke seluruh pengguna jasa di Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Indonesia akan memasuki atau merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Tentu dengan pembagian bendera ini, kita ingin menyampaikan pesan-pesan persatuan dan cinta tanah air serta rasa nasionalisme, sehingga kita semakin lebih cinta kepada bangsa dan negara kita, sesuai dengan tagline, menuju Indonesia emas, menuju rakyat yang berdaulat, menuju Indonesia yang sejahtera. Dari Tangerang, Muce Platu Mairisa, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pangdam Jaya Jayakarta Maijen TNI Dedi Suryadi menyatakan kesiapan pasukannya untuk mengamankan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di wilayah Jakarta. Pangdam Jaya juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu menyukseskan agenda nasional ini. Kodam Jaya Jayakarta menyiapkan pengamanan ketat untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun yang akan digelar di Istana Merdeka Jakarta. Pengamanan akan difokuskan di sejumlah titik penting yang menjadi lokasi rangkaian acara seremonial nasional. Pangdam Jaya Maijen TNI Dedi Suryadi menjelaskan, seluruh personel telah diminta melakukan pengamanan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersinergi dan berpartisipasi demi suksesnya puncak peringatan Hari Bersejarah Bangsa ini. Ini kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan keamanan di wilayah Kota Jakarta. Tentu ini adalah bagian daripada tugas kami juga, ya. Dan kita sudah memanage semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti kita minta tolong kepada masyarakat juga saling membantu, karena ini adalah bagian daripada kegiatan seremonial yang kita harus sukseskan bersama. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Bagi pedagang pohon pancat pinang, musiman perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus memberi keberkahan tersendiri. Jelang perayaan HUT ke-80 RI, pohon panjat pinang buatannya sudah kebanjiran pesanan. Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia mulai menghitung hari. Pada perayaan 17 Agustus, masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yakni mengadakan banyak lomba khas Indonesia. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang selalu hadir setiap perayaan 17-an. Penjual pohon pinang musiman pun bermunculan. Seperti Robi, warga Kecamatan Pinang, bersama dua rekannya, selalu rutin menjajakan pohon panjat pinang buatannya di tepi jalan Rasuna Said, Kota Tangerang. Sebelum dijual, pohon pinang melewati beberapa tahapan mulai dari diserut, diamplas, dijemur, diikat dengan kawat agar kokoh saat dipakai lomba dan dilumuri oli dan gemuk. Kebanyakan para pembelinya warga sekitar Kota Tangerang atau luar kota yang rutin meramaikan 17-an dengan panjat pinang. Robi pembuat beberapa ukuran pohon pinang yang dibuatnya, mulai dari 8 meter, 10 meter, hingga 12 meter. Adapun harganya bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Bahkan Robi bisa meraup keuntungan hingga Rp15 juta dari produksi panjat pinang yang dibuatnya. Saya lagi produksi pinang buat 17-an. Dari kapan udah mulai produksi, Pak? Ya sekitar 10 tahunan ya. Ya, 15 tahunan lah. Ya, 15 tahunan. Ya alhamdulillah sih ada. Ya yang jauh-jauh dari Jombang, dari Lapas. Ya udah dari mana aja dah. Udah ada. Ini pohon pinangnya kebanyakan berapa ukuran, Pak? Ukuran ada ya 10 meter, ada yang 12 meter, ada yang 8 meter. Kalau yang ukuran 8 meter ya sekitar 1 jutaan lah. 1 juta. Paling mahal berapa, Pak? Paling mahal kalau yang 12 meter itu ya sekitar 1,5 juta lah. Ya, 1 juta. Ada tingkat kesulitan nggak, Pak? Dalam produksi pohon pinang? Alhamdulillah sih kagak. Ya pertama kita serut dulu kulitnya. Kulitnya kita serut. Nah, udah kita serut, udah rapi, ujung sama ujung. Kita nggak langsung amplas. Kita jemur dulu bangsa 1 hari atau 2 hari. Udah agak kering baru kita amplas. Gitu. Ya sekitar kali 1 pohon, ya sekitar 2 hari kali 1 pohon. Ya kalau ini mah karena banyak ya sekitar seminggu 2 minggu lah. Gitu. Kerjanya lama soalnya keras dahannya. Nah, setiap 17 Agustus itu biasanya paling banyak dan paling sedikit jual berapa? Ya sekitar 15-an lah, 15 biji. Saya selain pinang saya bikin jarok, kandang, kandang ayam, siapa aja lah gitu, kadang-kadang bambu.
Ya. Bang, ini kan pohon pinang sekarang agak susah ya. Iya, betul. Itu abang dapat dari mana sih? Saya nyarinya itu ya satu rumah itu kadang-kadang ada aja satu, kadang-kadang dua itu, kadang-kadang ya kagak sekali. Kadang-kadang kita pindah nyari lagi daerah mana nih yang ada, apa daerah Rokok gitu, apa daerah Kampung Kelapa gitu, pindah-pindah. Tidak dapat sih satu dua kadang-kadang gitu. Berarti nggak tentu ya satu titik aja? Nggak tentu karena sekarang agak susah nyarinya. Nggak kayak dulu. Sekarang kan karena ya mungkin udah ditebangin, bikin rumah, udah bikin rumah apa gitu. Ya udah ya sekitar 15-an dapat, 15 jutaan dapat. Ya kadang-kadang ya dapat 13, 12 gitu. Ya, tergantung sih. Selain itu, untuk menarik peminat pembeli, para pedagang juga menghiasi pohon pinang dengan bendera merah putih. Dari Tangerang, Mujib Latumairsa, kontributor Simpo TV, melaporkan. Guna menyambut HUT RI ke-80, ratusan prajurit TNI dari Kodam Jaya bersama Polri dan pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan grebek sampah di aliran Kali Ciliwung, Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga Kali Ciliwung tetap bersih dari sampah guna mencegah terjadinya banjir. Ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, Sumber Daya Air, PPSU, Pramuka, serta Pemkot Jakarta Barat melakukan grebek sampah di aliran Kali Ciliwung, Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Sekitar 30 kubik sampah yang ada di sekitar bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Tambora, dibersihkan dan langsung diangkut. Bersih-bersih kali yang digelar oleh Kodam Jaya dilakukan guna mengantisipasi banjir saat musim penghujan tiba, sekaligus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selain itu, kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga Kali Ciliwung tetap bersih dari sampah. Kita berharap bahwa kegiatan ini bisa kita laksanakan terus ya, konsisten. Tadi saya udah bicara dengan Pak Wali, Kepala BBWS, kita akan laksanakan rutin di beberapa titik prioritas terutama, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Ini kalau tidak kita bersihkan, maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Apalagi kalau sudah masuk musim penghujan, banjir di mana-mana. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengurangi, minimal mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitaran sini maupun sampah-sampah yang kiriman dari tempat lain. Ini kan semua sampah itu berjalan semua nih di sungai semua. Kegiatan grebek sampah di kali tersebut juga digelar serentak di 10 titik lainnya di Jabodetabek. Tak hanya tenaga manusia, dalam beberapa titik pengerukan sampah juga menggunakan alat berat karena ada area yang tidak memungkinkan dijangkau secara manual. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Dinas Perhubungan Kota Solo menggelar lomba tarik mobil derek antar pegawainya menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Masing-masing tim adu kekompakan dan kecepatan menarik mobil derek dengan berat sekitar 5 ton. Beginilah kemeriahan lomba HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang digelar di halaman kantor Dishub Solo pada Jumat pagi. Salah satu lomba yang paling menarik ditunggu yakni adu cepat menarik mobil derek dengan tali tambang. Masing-masing tim yang berisikan 3 hingga 4 orang saling adu strategi dan kekompakan dalam menarik derek dengan bobot sekitar 5 ton. Beberapa peserta bahkan terjatuh ketika adu cepat menarik mobil hingga garis finish sekitar 50 meter. Lomba tarik mobil derek menjadi salah satu yang dilombakan karena menjadi bagian tugas dari petugas Dishub di lapangan. Sementara itu, salah seorang peserta lomba yakni Setiodo mengaku dalam lomba tarik mobil derek ini, kendala yang dialaminya adalah perputaran yang membuat ban mobil berjalan berbeda satu sama lain. Dirinya bahkan sampai terjatuh beberapa kali ketika menarik mobil derek tersebut. Ini Pak, kelihatannya itu untuk perputarannya itu beda Pak. Lebih berat yang ini lah, yang derek ini Pak. Yang mobilnya ya Pak ya? Iya. Tadi sempat roda itu lain.
Tapi tadi sampai jatuh-jatuh nih Pak. Hah? Sampai jatuh-jatuh. Apanya? Tadi sampai narik sampai jatuh-jatuh ini tadi. Iya Pak. Ini semangat perjuangan Panglima Pak. Tapi nggak masalah ya Pak, kalah ya? Nggak masalah. Penting semarak di lombanya Pak ya? Yang penting semangat Pak. Sedangkan Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad mengatakan bahwa Dishub Solo setiap bulan Agustus selalu mengadakan kegiatan lomba untuk menyemarakan HUT RI. Namun untuk lomba tarik mobil derek ini baru kali pertama dilaksanakan. Kami dari Dinas Perhubungan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan 2025 kami mengadakan lomba untuk mengisi kemeriahan. Dan salah satunya menjaga kebersamaan di antara teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Salah satunya ada 6 lomba. Salah satu lombanya lomba tarik mobil derek. Ya, ini untuk kebersamaan dan juga untuk mengetes teman-teman, karena di lapangan itu kan teman butuh kekuatan. Jadi untuk mengetes teman-teman dan untuk olahraga jaga kesehatan. Bagi para peserta, kalah menang bukan menjadi tujuan dalam perlombaan. Kebersamaan dan partisipasi menyemarakan lomba menjadi tujuan utama. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. BPIP dan Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, penguatan pengelolaan arsip sejarah melalui digitalisasi. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, 4 astronot berhasil kembali ke bumi pada Sabtu 9 Agustus 2025 setelah hampir 5 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka berhasil mendarat dengan selamat dengan kapsul SpaceX. Keempat astronot tersebut adalah Anne McClain dan Nicole Ayers dari Amerika Serikat, Takuya Onishi dari Jepang, dan Kirill Peskov dari Rusia. Mereka kembali ke bumi setelah 5 bulan di stasiun antariksa dan berhasil mendarat di Laut Lepas Pantai California pukul 8:44 waktu setempat. Misi ini merupakan bagian dari program NASA untuk menggantikan pesawat antariksa dengan kapsul kerjasama industri swasta. Keempat astronot diangkut kapsul Dragon milik SpaceX. Setelah mendarat, kapsul diangkat kapal SpaceX selama di stasiun. Para astronot melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk mempelajari pertumbuhan tanaman dan respon sel terhadap gravitasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin pertemuan bersejarah di Gedung Putih pada Jumat 8 Agustus 2025 yang mempertemukan pemimpin Armenia dan Azerbaijan. Agenda utama pertemuan ini adalah mengakhiri konflik yang berlangsung hampir 4 dekade dan membuka koridor transportasi strategis di kawasan Kaukasus Selatan. Pertemuan di Gedung Putih menghasilkan kesepakatan penting antara Armenia dan Azerbaijan. Kedua negara di kawasan Kaukasus Selatan itu menandatangani perjanjian yang akan membuka kembali jalur transportasi utama penghubung Azerbaijan dan wilayah otonom Nakhchivan. Kedua negara sepakat membentuk koridor transit besar yang akan dinamai Trump Route for International Peace and Prosperity atau Rute Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional. Koridor tersebut menghubungkan Azerbaijan dengan wilayah otonom Nakhchivan yang terpisah 32 km dari wilayah Armenia. Today's great achievement is yet another testimony to your global leadership and your legacy as a statesman and a peacemaker on the world stage. Tuntutan pembukaan jalur ini sebelumnya menjadi hambatan dalam perundingan damai dan menjadi pukulan geopolitik bagi Rusia yang selama ini hampir 40 tahun memposisikan diri sebagai mediator untuk memperluas pengaruh di Kaukasus Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Upaya pengendalian sampah di Jawa Barat terus ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor industri, dan masyarakat. Dalam rapat penanganan sampah terintegrasi yang digelar di Cianjur, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pentingnya transformasi pengelolaan sampah dengan teknologi modern. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan para kepala daerah se-Jawa Barat menggelar rapat penanganan sampah terintegrasi di Cianjur. Dalam rapat tersebut ditekankan pentingnya langkah strategis yang melibatkan pemerintah, sektor industri dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Transformasi pengelolaan sampah dimulai dari pengurangan di sumbernya, serta pemanfaatan teknologi seperti refuse derivable atau RDF dan plan sampah energi listrik. Semua pihak diajak untuk meninggalkan praktik open dumping dan beralih ke sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Hari ini kita dengan Bapak Gubernur Jawa Barat sedang serius untuk kemudian menyelesaikan amanat Bapak Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMD. Bapak Gubernur telah memberikan arahan kepada seluruh bupati wali kota untuk kemudian melaksanakan mandat dari yang diperintahkan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan sampahnya setelah selesai 100% di tahun 2029. Banyak kendala tantangan iya, tetapi kerja keras kita bersama, kebersamaan kita bersama, saling menutupi dan saling menggandeng tangan, mudah-mudahan permasalahan yang selama ini menghayati kita semua bisa kita selesaikan. Tadi para bupati, wali kota, Pak Gubernur punya tekad yang sangat luar biasa untuk mencapai target-target kebersihan paling dalam skema yang kita kenal dengan AIDA. Melalui penerapan teknologi dan sinergi multipihak, pengelolaan sampah di Jawa Barat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani nota kesepahaman di Gedung ANRI Jakarta pada Senin pagi. Penandatanganan kerjasama ini sebagai bentuk untuk mendukung riset sejarah, digitalisasi arsip, serta pengembangan media pembelajaran Pancasila berbasis dokumen sejarah asli. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Arsip Nasional Republik Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman di Gedung ANRI Jakarta Senin 11 Agustus 2025. Kerjasama yang dilakukan menjadi langkah strategis untuk membumikan nilai-nilai Pancasila melalui dokumen sejarah serta memperkuat pengelolaan dan pelestarian arsip negara. Adapun proses kerjasama meliputi penelusuran arsip asli, verifikasi keaslian, hingga penyajian informasi dalam bentuk publikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan, nota kesepahaman antara BPIP dan ANRI akan menjadi payung untuk riset sejarah, digitalisasi arsip, dan pengembangan media pembelajaran dengan berbasis dokumen sejarah. Yudian menyebut kolaborasi ini tidak hanya memperkuat basis data dan pengetahuan sejarah, tetapi juga dapat menjadi relevan untuk pembelajaran nilai-nilai Pancasila secara nyata di masyarakat. BPIP memiliki mandat untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, sedangkan ANRI memegang otoritas dalam pengelolaan dan pelestarian arsip negara. Sinergi dua lembaga ini menghadirkan karya yang tidak hanya akurat secara sejarah, tetapi juga relevan untuk pembelajaran ideologi bangsa. Kerjasama ini melibatkan proses panjang, mulai dari penelusuran arsip asli, verifikasi keautentikan, penataan sesuai dengan kaidah kearsipan, hingga penyajian dalam bentuk publikasi yang mudah diakses. Ini adalah bukti yang nyata bahwa kolaborasi lintas lembaga mampu menghasilkan produk pengetahuan yang kaya manfaat. Bahkan peluncuran ini kita jadikan momentum untuk memperkuat kerjasama ke depan. Sebagaimana kita ketahui, setelah rangkaian sambutan ini kita akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dan ANRI. Nota kesepahaman ini akan menjadi payung kerjasama yang lebih luas, sehingga riset sejarah, digitalisasi arsip, dan pengembangan media pembelajaran Pancasila berbasis dokumen secara asli dapat dimanfaatkan bersama-sama secara baik dan optimal.
Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Adit, Sinpo TV melaporkan. Kemen P2MI bersama Jatma Aswaja menggelar zikir kebangsaan dan ikrar bela negara yang disertai penandatanganan MOU pada Minggu 10 Agustus 2025. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Perdamaian Dunia. Acara zikir kebangsaan dan ikrar bela negara digelar pada Minggu malam 10 Agustus 2025 dengan dihadiri Ketua Umum Jatma Aswaja Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya. Dalam pesannya, beliau mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia lahir dari persatuan, hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan cinta tulus pada tanah air. Habib Lutfi juga menekankan bahwa tarekat bukan hanya soal berzikir, namun jalan untuk membersihkan hati dan menata pikiran. Dari hati yang bersih lahir pola pikir maju yang mendorong kemajuan di berbagai bidang. Ikrar yang diucapkan pada malam itu menjadi janji yang juga harus dijaga dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kemen P2MI Abdul Qadir Kadring menegaskan alhamdulillah bersama Jatma Aswaja kami juga menjalin sinergi pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarga sebagai wujud komitmen bersama menjaga dan memberdayakan anak bangsa. Tadi kita telah be'ah bersama-sama mengambil kalimah la ilaha illallah untuk mempoles hati kita, juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga mengoyahkan NKRI. Kapan kita akan membersihkan? Maka dari inilah pentingnya tarekat, bukan sekadar kita dzikir. Momen ini diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan demi keutuhan NKRI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Pangdam Jaya Jayakarta, Majen TNI Dedi Suryadi mendorong generasi muda untuk menjauhi tindakan tawuran dengan mengisi waktu melalui kegiatan positif dan peduli lingkungan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari program kerja Pangdam Jaya untuk membentuk karakter dan solidaritas anak muda di wilayah Jakarta. Pangdam Jaya Majen TNI Dedi Suryadi menyebutkan penanganan masalah tawuran antar remaja tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum, namun juga melalui pencegahan yang menyentuh kegiatan harian mereka. Hal itu disampaikan dirinya pada acara Cafe Morning bersama media di Makodam Jaya, Jayakarta pada Jumat pagi. Dedi memfokuskan pembinaan generasi muda dengan memberikan edukasi untuk mengikuti kegiatan di alam seperti penanaman pohon, pembersihan pantai dan sungai, serta pengelolaan sampah secara langsung. Dedi menyampaikan melalui aktivitas positif tersebut, diharapkan anak-anak muda dapat menghargai lingkungan dan terhindar dari pergaulan negatif yang memicu tawuran. Jadi gini, ini kan namanya juga dalam satu keluarga itu kan sama seperti kita dulu. Ada yang A, ada yang B, macam-macam lah. Nah kita lihat beberapa ke belakang ini ada ya, yang mungkin harus kita berikan pemahaman, kita berikan pengalaman, kita berikan pengetahuan. Nanti insya Allah mungkin anak-anak itu nanti akan kita ajak ke alam. Kita nanam pohon, kita ajak ke pinggir pantai, kita jaga kebersihan, kita ajak ke tempat sampah. Tentu ini bagian daripada ingin pembelajaran kita kepada anak-anak muda sehingga bisa menghargai, bisa memberikan manfaat lah buat lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan di Pusdiklat Bangprov Kemensos Margaguna Jakarta pada Sabtu pagi. Menteri Sosial menyatakan pada 15 dan 16 Agustus 2025 sebanyak 100 titik sekolah rakyat siap beroperasi dan akan bertambah sebanyak 59 titik pada September mendatang yang menampung lebih dari 15.000 siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta Selatan pada Sabtu 9 Agustus 2025. Dalam kunjungan ini, pemerintah memastikan rencana penyaluran lebih dari 15.000 laptop guna mendukung proses belajar siswa. Dengan tahap pertama sebanyak lebih dari 9.700 unit mulai akhir Agustus atau awal September 2025. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengadaan perangkat dilakukan secara transparan,
sesuai ketentuan untuk menghindari penyimpangan. Program ini dirancang agar setiap siswa sekolah rakyat mendapat 1 laptop, sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung lebih optimal, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Kalau semuanya siap, mereka akan mendapatkan alat-alat belajar seperti laptop dan lain sebagainya, juga akan mendapatkan seragam sekolah, mulai dari seragam olahraga, seragam alma mater, kemudian untuk tidur dan seragam sekolah. Ini secara keseluruhan insya Allah pada saatnya akan dibagikan kepada siswa-siswa tersebut, sekarang masih dalam proses pengadaan. Nah, khusus di sekolah ini menampung 100 siswa. Tentu mereka berasal dari lulusan-lulusan SMP atau mereka yang sebelumnya putus sekolah atau berpotensi putus sekolah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari pemberantasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dalam rapat kabinet, Presiden meminta jajarannya untuk memaksimalkan sekolah rakyat untuk anak Indonesia. Menkeu juga mengaku bangga dengan rasa percaya diri para siswa sekolah rakyat, tentunya dengan harapan dan cita-cita para siswa. Sehingga Presiden meminta para menteri, gimana kalau anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup tapi sangat baik, diasramakan dan kemudian diberikan berbagai kegiatan, fasilitas dan belajar yang memungkinkan mereka pertama punya confidence. Tadi senang sekali lihat anak-anak ya, memiliki confidence bahwa mereka memiliki harapan yang tadinya mungkin harapan redup atau tidak ada. Dan itu kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri Sosial dalam sebuah ide konsep mengenai sekolah rakyat, di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu diasramakan dan diberikan kegiatan baik kurikuler maupun non-kurikuler. Dalam kesempatan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati makan siang bersama di sekolah rakyat. Makan siang tersebut sekaligus menjadi momen keduanya untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para siswa sekolah rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi seperti NTT dan Papua. Menteri Transmigrasi usai beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Menurutnya pembangunan sekolah rakyat ini akan dimulai secara bertahap dan akan ditentukan titik-titik lokasi pilot project di wilayah yang paling membutuhkan. Beberapa wilayah yang disebutkan menjadi kandidat awal program ini diantaranya Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kami mengapresiasi program sekolah rakyat yang digagas oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Transmigrasi ingin melakukan sinergi sekaligus kolaborasi dengan Kementerian Sosial bagaimana membangun sekolah-sekolah rakyat di kawasan-kawasan transmigrasi. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, kami akan sinergikan, kemudian kami akan analisa di lokasi-lokasi mana dimulai dengan mungkin beberapa titik sebagai pilot project. Tadi disinggung salah satunya mungkin di daerah NTT maupun di lagi kami saat ini fokusnya transmigrasi itu di era Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak lagi hanya sekedar soal perpindahan penduduk, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan di kawasan transmigrasi melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi dan penciptaan. Lebih lanjut, Iftitah menegaskan bahwa pendekatan transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sebatas perpindahan penduduk, tetapi transformasi menyeluruh melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi komponen penting untuk mendukung kemajuan kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ketua RT diduga lakukan pencabulan terhadap bocah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan mengenai gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang wilayah Sindirgi di Turki Barat pada Minggu 10 Agustus 2025 pukul 19:53 waktu setempat. Getaran kuat tersebut terasa di beberapa kota di Turki bagian barat termasuk Istanbul dan kawasan wisata Izmir. Sebanyak 29 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Gempa hebat terjadi di negara Turki berkekuatan magnitudo 6,1 menyebabkan 16 bangunan ambruk di Sindirgi hingga memakan korban jiwa. Menurut Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya, 1 orang meninggal dunia setelah dievakuasi dari puing-puing bangunan yang ambruk. Korban tersebut sempat terkubur sebelum akhirnya berhasil dikeluarkan oleh tim penyelamat. Wali Kota Sarkansak menyampaikan bahwa 4 orang berhasil diselamatkan dari gedung yang runtuh dan usaha penyelamatan 2 orang lainnya masih terus berlangsung. Total 319 petugas penyelamat telah diterjunkan ke lokasi terdampak. Selain gempa utama, telah terjadi sekitar 20 gempa susulan dengan kekuatan berkisar antara magnitudo 3,5 hingga 4,6 yang terus dimonitor oleh otoritas setempat. Natania Asria, Sinpo TV, melaporkan. Aparat kepolisian Polda Sumatera Utara meringkus 8 tersangka penculikan dan pembunuhan seorang warga berinisial SSL yang mayatnya dibuang di perairan Laut Aceh. Polisi mengamankan mobil sedan yang dipakai para pelaku pada saat membuang jasad korban. Tim Jatantras Polda Sumatera Utara menangkap 8 orang tersangka penculikan dan pembunuhan seorang warga berinisial SSL yang mayatnya dibuang di perairan Laut Aceh. Penangkapan ini dilakukan di lokasi yang berbeda, yaitu di Medan, Aceh, dan Sumatera Barat. Dari hasil penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa mobil sedan warna hitam yang digunakan para pelaku membawa jasad korban dari Kota Binjai ke Aceh. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Polri Kota Runa mengatakan, peristiwa penculikan dan pembunuhan terjadi pada April 2025 lalu. Korban yang diketahui sebagai pengusaha tersebut diculik di salah satu lokasi hiburan malam di Jalan Binjai, Sumatera Utara. Korban kemudian dibunuh secara sadis, mayat korban dibawa ke Aceh menggunakan mobil sedan warna hitam dan dibuang di perairan Laut Aceh. Beberapa pelaku yang sudah kami amankan. Yang pertama, yang sudah dititipkan di lapas, kemudian 2 yang sedang kami proses juga. 1 DPO yang lari ke Malaysia yang diduga sebagai dan bandar narkobanya. Bahwa ini kasus bukan hanya sebagai kasus semata-mata penculikan biasa, tetapi kasus yang ada akibatnya terhadap narkoba itu sendiri. Saat ini petugas masih memburu otak pelaku yang membayar para tersangka untuk menghabisi nyawa korban yang diketahui berada di Malaysia. Polisi juga masih menyelidiki motif pelaku membunuh korban, namun dugaan sementara pembunuhan dilatar belakangi permasalahan bisnis narkoba. Akibat perbuatannya, ke-8 pelaku ini terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalur kereta kawasan Muardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dengan luka di bagian kepala ini tewas diduga terserempet kereta saat berjalan di pinggir jalur kereta. Warga Jalan Muardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat di pinggir jalur kereta. Korban yang diketahui tanpa identitas ini diperkirakan berusia 60 tahun dengan menggunakan baju batik dan celana berwarna putih. Menurut Ketua RT setempat, dirinya mengetahui ada penemuan mayat ini saat petugas keamanan stasiun Grogol berjalan menyisir jalur kereta. Saat itu dirinya diberitahu bahwa ada seseorang yang baru terserempet kereta di wilayahnya. Saat ditemui, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka di bagian kepala. Saya nggak tahu kejadiannya, tiba-tiba pegawai PJK ini nyari RT-nya mana. Terus saya samperin. Saya Pak, kalau wilayah sini saya RT-nya. Tuh, cuman pas kejadian itunya ya nggak ada yang tahu. Orang habis pada sholat maghrib, gelap. Berarti tadi sempat ada petugas kereta mondar-mandir ya, Pak? Bapak mengiranya gimana? Saya curiga, kirain saya petugas PJK mondar-mandir ini ada anak-anak nyambit kereta, pikiran saya begitu.
Sebetulnya ada yang kesenggol itu. Tapi setelah dilihat kenal nggak Pak ini Pak? Nggak kenal saya. Oh bukan warga sini berarti Pak? Bukan. Usianya sudah tua lah ya, kira-kira bangsa 60 lebihan kelihatannya gitu. Kurang lebih jam 7-an lah kurang lebih. Usai dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat untuk menjalani proses identifikasi. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani kepolisian unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pencurian burung beserta kandangnya terjadi di Kompleks Ciledug Indah 2, Kampung Poncol, Pedurenan Karangtengah, Tangerang. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada Rabu dini hari sekitar pukul 4:39 waktu Indonesia Barat, 2 orang pelaku terlihat mondar-mandir memantau situasi di sekitar rumah korban. Setelah merasa aman, salah satu pelaku yang mengenakan jaket puma hitam langsung merusak gembok pintu rumah. Tak lama kemudian pelaku keluar sambil membawa burung murai dan burung wambi beserta kandangnya. Hingga kini korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi tawuran yang direncanakan puluhan remaja di Kecamatan Serpong berhasil digagalkan Polsek Serpong, Polres Tangerang Selatan. Sebanyak 54 remaja diamankan bersama puluhan motor dan senjata tajam dalam operasi dini hari. Sekitar pukul 3 dini hari Sabtu, Polsek Serpong menggagalkan aksi tawuran puluhan remaja yang direncanakan terjadi di wilayah Tekno atau Muncul. Berdasarkan laporan warga, petugas mendapati gerombolan remaja berkumpul di Kramat Tajuk, Kelurahan Cilenggang. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 54 remaja beserta 25 unit sepeda motor, 28 telepon genggam, 6 bilah celurit, dan 1 botol berisi cairan diduga bahan bom molotov. Kapolsek Serpong Kompol Suhardono menegaskan, tindakan cepat diambil untuk mencegah korban jiwa dan memutus rencana tawuran. Operasi ini merupakan bagian dari program CETAR atau Cegah Tawuran Remaja sesuai arahan Kapolda Metro Jaya. Seluruh remaja yang diamankan masih di bawah umur dan akan diberikan pembinaan serta panggilan orang tua untuk pengawasan lebih ketat. Sementara senjata tajam dan bahan peledak kerakitan akan diselidiki untuk mengungkap sumber peredarannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga atau RT terhadap anak berinisial A 12 tahun di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus Ketua RT di Lenteng Agung diduga cabuli bocah laki-laki ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Video unggahan warga di media sosial terlihat seorang terduga pelaku pencabulan anak diamankan kepolisian di kediamannya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga atau RT terhadap anak berinisial A 12 tahun. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih menyatakan penyelidikan kasus tersebut masih berjalan. Polisi juga telah berkoordinasi dengan tim psikologi guna membantu pemulihan kondisi korban. Kondisi anaknya masih baik, namun kepolisian berkoordinasi dengan bagian psikologi untuk memulihkan. Dugaan adanya pelecehan ini dalam proses masih penyelidikan, ya masih didalami. Karena memang untuk laporan resmi saya belum menerima dari pihak si korban. Yang ringan itu seperti apa? Waktu itu memang mungkin ada kekerasan, namun tidak melukai, sehingga bisa di sana didamaikan secara kekeluargaan. Kabarnya damai dengan jumlah uang 60 juta itu benar nggak sih Pak? Kalau itu saya belum dapat informasi ya. Dengan sejumlah itu, yang jelas mereka memang sudah ada perdamaian dengan secara kekeluargaan. Sebelumnya diberitakan Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi membenarkan adanya kejadian pencabulan pengakuan korban. Ketua RT di Lenteng Agung diduga cabuli bocah laki-laki. Adapun kasus ini ramai diperbincangkan warganet berdasarkan unggahan foto akun Instagram @lentengagung terkini. Dalam unggahan tersebut, pelaku melakukan tindakan asusila kepada korban disertai pengancaman. Terduga pelaku dan korban kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa. Kasus telah dilimpahkan dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polda Sumatera Utara menangkap sindikat mencuri uang nasabah dengan modus ganjal mesin ATM. Para pelaku yang sudah beraksi di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa berhasil menguras uang ratusan juta rupiah milik korban.
hanya dengan bermodalkan tusuk gigi. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku di salah satu ATM Center yang ada di Kota Medan pada Februari 2025 lalu. Pelaku yang mengenakan kemeja motif kotak-kotak terlihat mengotak-atik satu mesin ATM sebelum korban datang. Tak berselang lama, korban yang mengenakan singlet hitam terlihat kesusahan saat hendak menggunakan mesin ATM. Pelaku kemudian berpura-pura memberikan bantuan dan dengan cepat menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM serupa yang sebelumnya sudah disiapkan. Pelaku pun kemudian dengan leluasa menguras seluruh saldo yang ada di tabungan korban yang jumlahnya mencapai 700 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Riko Taruna Mauruh, Minggu sore mengungkapkan, terdapat 4 pelaku yang terlibat dalam kasus ganjal ATM ini. Dari 4 pelaku, 2 berhasil diringkus Polda Sumut di Kota Medan dan Tangerang. 1 pelaku lagi telah ditangkap Polresta Pekanbaru, sedangkan 1 pelaku lain kini dalam pengejaran polisi dan identitasnya sudah diketahui. Dari catatan, para pelaku telah beraksi di sejumlah kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Dalam setiap aksinya, pelaku hanya bermodalkan tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM. Selain itu, para pelaku juga menggunakan kartu-kartu ATM bekas yang digunakan untuk ditukarkan dengan kartu ATM milik korbannya. Mesin ATM yang akan digunakan oleh Bapak Liberty Sitinjak itu diganjel. Kemudian tersangka ini sudah mengikuti ini 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi. Sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini diketahui juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa dan umumnya sudah lebih dari 1 kali dipenjara dalam kasus yang sama pula. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kasus pencurian handphone terjadi di salah satu toko buah di Kecamatan Godong Kamis pada 7 Agustus 2025 dini hari. Pelaku beraksi dengan modus pura-pura membeli buah saat karyawan hendak mengambilkan barang. Pelaku kemudian menggasak handphone karyawan yang tergeletak dan langsung melarikan diri. Inilah rekaman CCTV di sebuah toko buah di Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Terlihat seorang calon pembeli yang masuk dan pura-pura akan membeli buah. Calon pembeli ini meminta karyawan untuk mengambilkan barang yang dia minta, namun saat karyawan hendak mengambilkan barang tersebut, pelaku justru memanfaatkan kesempatan dengan mengambil handphone milik karyawan yang tergeletak di meja. Setelah mendapatkan HP yang dituju, pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Pemalang dibuat gempar dengan penemuan jasad sepasang suami istri terbaring di atas pecahan batu tak jauh dari Sungai Kalimbut, tepatnya di perbatasan Desa Jatinegara dan Desa Mereng pada Minggu 10 Agustus 2025. Sebelum ditemukan meninggal, pasangan tersebut sempat terlihat ngopi di sebuah warung dekat jembatan Kali Rambut pada Sabtu malam. Namun keesokan harinya mereka ditemukan tak bernyawa oleh warga sekitar. Pasangan pasutri ditemukan tewas di atas tumpukan bebatuan. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo menyebut kedua korban telah teridentifikasi sebagai MR 37 tahun dan NAT 34 tahun yang merupakan warga desa datar. Usai menerima laporan, petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Asari Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil sementara tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh keduanya. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan keterangan dari para saksi juga telah diminta oleh pihak Satreskrim untuk keperluan penyelidikan lanjut. Dari Pemalang, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Insiden pembacokan terjadi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Pedurungan, Semarang pada Minggu dini hari, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Korban yang berjumlah 3 orang secara tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang tidak dikenal. Akibatnya 1 orang tewas di tempat kejadian. Kejadian terjadi pada hari Minggu dini hari saat 3 korban melintas di depan kantor FIF Group, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Pedurungan, Semarang.
Lalu dari sebuah gang muncul kelompok pelaku menggunakan sepeda motor langsung menyerang dengan senjata tajam. Akibatnya 1 orang tewas di tempat, sementara 2 lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara serta Rumah Sakit Wongsonegoro. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharmasena menyatakan pihaknya masih mengumpulkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku dan motif. Sementara Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar mengatakan belum dapat meminta keterangan dari korban karena masih dalam perawatan intensif. Dari Semarang, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap 2 warga yang hanyut terbawa arus setelah tergelincir saat mencari bambu di Sungai Belumai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Fokus hari kedua pencarian diperluas hingga beberapa kilometer ke hilir sungai karena derasnya arus yang berpotensi menjadi titik korban tersangkut. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian 2 warga yang dilaporkan hanyut di Sungai Belumai sejak Sabtu 9 Agustus 2025. Kepala Kantor SAR Medan Heri Marantika mengatakan tim memulai pencarian sejak pagi dengan membagi beberapa sektor. Area rawan pusaran air dan jeram menjadi prioritas penyisiran menggunakan perahu LCR serta jalur darat di bantaran sungai. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat Syifa berusia 12 tahun dan adiknya Andra Sanjaya berusia 10 tahun mencari bambu di pinggir sungai. Saat Andra tergelincir ke sungai, Suparman yang berada di lokasi langsung berusaha menolong, namun Suparman dan Andra malah terbawa arus. Pada saat kejadian, debit air sungai sedang meluap dan arus deras. Memasuki hari kedua pencarian, cuaca cerah berawan namun arus sungai masih deras. Tim SAR juga memanfaatkan teknik pengamatan visual dengan alat Aqua Ice untuk menjangkau area sulit. Dari Deli Serdang, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Dan informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.